Dalam video ini, kita akan membahas pokok-pokok hukum pemerintahan daerah. Topik ini penting karena dari sinilah kita memahami bagaimana otonomi daerah dijalankan, bagaimana pelayanan publik diatur, dan bagaimana pemerintahan daerah bekerja secara tertib, adil, transparan, dan akuntabel. Secara sederhana, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Jadi, yang dibahas bukan hanya siapa yang memimpin daerah, tetapi juga bagaimana kewenangan itu dijalankan dalam koridor hukum. Hukum pemerintahan daerah berfungsi sebagai pedoman agar pembagian tugas, pengambilan keputusan, dan pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan semaunya masing-masing. Disinilah otonomi daerah menjadi penting. Daerah diberi ruang untuk mengatur urusannya sendiri, tetapi tetap berada dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain otonomi, ada juga tugas pembantuan. Artinya, daerah dapat melaksanakan tugas tertentu yang ditugaskan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Kalau aturan ini dipahami, kita bisa melihat bahwa pemerintahan daerah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan mekanisme hukum untuk mendekatkan negara kepada kebutuhan warga. Kalau kita bicara dasar hukumnya, pijakan paling awal ada pada UUD 1945, terutama pasal 18, yang menegaskan bahwa Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, lalu provinsi dibagi lagi atas kabupaten dan kota. Pasal ini penting karena memberi dasar konstitusional bahwa pemerintahan daerah bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi bagian dari desain ketatanegaraan Indonesia. Dari sini kita melihat bahwa keberadaan daerah otonom dan pemerintahan daerah diakui langsung oleh konstitusi. Setelah dasar konstitusional itu, pengaturan yang lebih rinci dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menjadi kerangka yang komprehensif. Di dalamnya diatur siapa mengerjakan apa, urusan mana yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, atau kabupaten dan kota. Selain itu, ada aturan pelaksana yang membantu menerjemahkan undang-undang ke dalam praktik administrasi dan tata kerja pemerintahan sehari-hari. Di tingkat daerah sendiri, ada peraturan daerah atau Perda. Perda menjadi instrumen hukum untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan dan karakter tiap daerah, tentu tanpa bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip dasarnya. Prinsip-prinsip ini membantu kita memahami bagaimana pemerintahan daerah seharusnya dijalankan, bukan sekadar bagaimana strukturnya dibentuk. Prinsip pertama adalah otonomi. Intinya, daerah diberi kewenangan nyata untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Dalam praktiknya, otonomi berarti keputusan tidak selalu harus menunggu dari pusat. Daerah bisa lebih cepat merespons persoalan layanan, pembangunan, atau tata kelola lokal. Prinsip berikutnya adalah demokrasi dan partisipasi masyarakat. Pemerintahan daerah tidak boleh berjalan jauh dari warga yang dilayaninya. Artinya, kebijakan daerah idealnya lahir dari proses yang membuka ruang aspirasi, musyawarah, pengawasan publik, dan keterlibatan warga. Lalu ada desentralisasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi memberi kewenangan kepada daerah, sementara tugas pembantuan memungkinkan daerah menjalankan penugasan tertentu dari pemerintah yang lebih tinggi. Kalau dibedakan secara praktis, desentralisasi memberi ruang mengatur, sedangkan tugas pembantuan memberi amanah untuk melaksanakan tugas tertentu. Prinsip lain yang sangat penting adalah akuntabilitas. Setiap penggunaan kewenangan dan anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan moral publik. Sejalan dengan itu, transparansi menuntut proses pemerintahan yang terbuka. Warga perlu tahu bagaimana keputusan dibuat, bagaimana anggaran digunakan, dan apa hasilnya bagi masyarakat. Kalau semua prinsip ini berjalan bersama, pemerintahan daerah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dipercaya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Agar prinsip-prinsip tadi bisa dijalankan, pemerintahan daerah membutuhkan struktur organisasi yang jelas. Di puncak struktur eksekutif ada kepala daerah, yaitu gubernur, bupati, atau wali kota sesuai tingkat pemerintahannya masing-masing. Kepala daerah memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, menetapkan arah kebijakan, dan memastikan program berjalan sesuai prioritas pembangunan. Di sisi lain, ada DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam hubungan kerjanya, pemerintah daerah dan DPRD tidak saling menggantikan. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi harus bekerja selaras dalam kerangka hukum. Lalu ada perangkat daerah seperti dinas, badan, sekretariat, dan unsur administratif lain yang membantu menjalankan urusan pemerintahan secara teknis. Pada tingkat yang lebih dekat ke masyarakat, kecamatan juga memegang peran penting dalam koordinasi pelayanan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayahnya. Jadi, struktur pemerintahan daerah pada dasarnya dibangun agar kepemimpinan, representasi, dan pelaksanaan teknis bisa berjalan terorganisir untuk melayani masyarakat. Pemerintah daerah tidak hanya memiliki struktur, tetapi juga memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Dari sisi hak, daerah berwenang mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai pembagian kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hak itu juga mencakup ruang untuk membuat kebijakan daerah selama tetap sejalan dengan konstitusi dan aturan yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya dan menetapkan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan nyata di wilayahnya. Namun, setiap hak selalu diikuti kewajiban. Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang layak dan dapat diakses masyarakat. Kewajiban itu juga mencakup menjaga ketertiban dan keamanan, menyediakan fasilitas dasar, serta memastikan kebutuhan publik yang mendasar tidak diabaikan. Di samping itu, pemerintah daerah wajib menegakkan peraturan daerah dan memberi perlindungan atas hak-hak warga dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, ukuran keberhasilan daerah bukan hanya seberapa luas kewenangannya, tetapi seberapa baik kewenangan itu dipakai untuk kepentingan masyarakat. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya bukan hubungan yang saling meniadakan, tetapi hubungan yang harus diatur dengan jelas. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat tetap memegang fungsi strategis tertentu dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Pengawasan ini bisa berbentuk evaluasi, supervisi, dan pembinaan agar kebijakan daerah tetap sejalan dengan hukum nasional dan kepentingan umum. Di sisi pembagian urusan, tidak semua kewenangan berada di tingkat yang sama. Ada urusan absolut yang tetap menjadi domain pusat. Selain itu, ada urusan konkuren yang dibagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota sesuai skala, dampak, dan efisiensi penyelenggaraannya. Karena itu, koordinasi menjadi sangat penting. Tanpa koordinasi, satu kebijakan bisa tumpang tindih, terlambat dijalankan, atau bahkan menimbulkan sengketa kewenangan. Dalam praktiknya, mekanisme koordinasi dibutuhkan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan program, sampai evaluasi hasil kebijakan. Kalau tetap muncul konflik kewenangan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum dan administrasi yang tersedia, bukan lewat tindakan sepihak. Dengan begitu, hubungan pusat dan daerah bisa tetap seimbang. Daerah memiliki ruang bergerak, sementara negara tetap terjaga sebagai satu kesatuan yang tertib. Di lapangan, pemerintahan daerah tidak selalu berjalan ideal. Ada sejumlah tantangan yang terus muncul dan memengaruhi kualitas layanan serta tata kelola. Salah satunya adalah ketimpangan kapasitas sumber daya manusia antar daerah. Ada daerah yang sangat siap, tetapi ada juga yang masih kekurangan tenaga, keahlian, atau sistem kerja yang memadai. Tantangan lain yang sering dibahas adalah korupsi dan lemahnya pengawasan internal. Kalau ini tidak dibenahi, kewenangan daerah bisa menjauh dari tujuan pelayanan publik.
Masalah pengawasan penting karena tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan tersedia, tetapi juga soal aturan itu benar-benar dijalankan. Di sisi perkembangan, kita juga melihat peluang besar melalui e-government dan digitalisasi layanan publik. Proses yang dulu lambat bisa dibuat lebih cepat, lebih terukur, dan lebih mudah diawasi. Digitalisasi juga bisa memperkuat transparansi, misalnya lewat sistem informasi, layanan daring, dan pelacakan proses administrasi yang lebih terbuka bagi warga. Selain teknologi, penyesuaian regulasi juga terus dibutuhkan agar hukum pemerintahan daerah tetap relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan kebutuhan pembangunan. Kita juga tidak bisa melepaskan pembahasan dari dinamika pemekaran wilayah, karena isu ini selalu terkait dengan efektivitas pelayanan, kapasitas kelembagaan, dan pemerataan pembangunan. Jadi tantangannya memang nyata, tetapi arah perbaikannya juga jelas. Pemerintahan daerah perlu terus berbenah agar lebih bersih, lebih adaptif, dan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa hukum pemerintahan daerah memberi fondasi yang kuat bagi jalannya otonomi di Indonesia. Landasan ini mencakup dasar konstitusional dan undang-undang, prinsip demokrasi dan akuntabilitas, serta struktur kelembagaan yang mengatur siapa berwenang melakukan apa. Hubungan pusat dan daerah juga harus dijaga lewat pembagian urusan, pengawasan, dan koordinasi yang sehat. Pada akhirnya, tantangan akan selalu ada, tetapi pemerintahan daerah yang efektif adalah pemerintahan yang mampu beradaptasi dan tetap berpihak pada masyarakat. Itulah pokok-pokok hukum pemerintahan daerah yang penting untuk dipahami sebagai dasar melihat bagaimana negara hadir dan bekerja sampai ke tingkat daerah.